Oke. Sebelumnya saya mengundang dengan hormat kepada para audiens untuk sedikit lebih maju ya teman-teman, karena kursi bagian depan ini kosong. Saya harap teman-teman dari belakang untuk maju ke depan untuk mengisi kursi-kursi yang kosong. Kita audiens, sponsor setia itu kita berada di depan, bukan berada di belakang. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Ayo teman-teman. Teman-teman panitia juga saya harap partisipasinya untuk kegiatan ini. Baik, sambil Anda mengatur tempat duduk, saya sampaikan ulang untuk para penonton. Sekali lagi untuk para penonton, karena ada yang baru datang ini. Untuk para penonton diharapkan memperhatikan ketertiban, tidak membuat kegaduhan. Tepuk tangan boleh diberikan setelah peserta lomba menyelesaikan pidatonya. Kalau ada penonton yang bertepuk tangan ketika peserta lomba masih membawakan pidatonya, saya akan suruh keluar, minta maaf. Anda mengganggu konsentrasi kami. Jadi tidak dilarang tepuk tangannya, tapi ada waktunya. Tunggu selesai dulu. Terima kasih atas perhatian. Oke, terima kasih kepada Dewan Juri yang telah mempertegas aturan-aturan selama proses kegiatan berlangsung. Sebelum kegiatan ini dimulai, saya akan membacakan peserta yang fix pada hari ini akan tampil untuk mengikuti lomba pidato. Yang pertama dari semester 6 A2 IP dengan nomor undian 6. Apakah ada sudah berada di tempat? Oke, kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Selanjutnya dari semester 2 A1 Ilmu Sosiatri dengan nomor undian 07. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari semester 4 A2 Sosiatri dengan nomor undian 08. Apakah sudah berada di tempat? Oke, terima kasih. Selanjutnya dari semester 4 A1 Sosiatri dengan nomor undian 09. Oke, terima kasih. Audiensnya heboh-heboh hari ini. Selanjutnya semester 2 kelas A2 Sosiatri dengan nomor undian 10. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya semester 6 A1 IP dengan nomor undian 05. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari semester 4 A2 IP dengan nomor undian 20. Oke, terima kasih. Selanjutnya semester 2 A2 IP dengan nomor undian 12. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari semester 2 A1 IP dengan nomor undian 13. Oke, terima kasih. Selanjutnya dari semester 6 A1 Sosiatri dengan nomor undian 14. Apakah sudah berada di tempat? Oke. Selanjutnya dari semester 8 A3 Ilmu Pemerintahan dengan nomor undian 15. Apakah sudah berada di tempat? Dari semester 8 A3 Ilmu Pemerintahan. Teman-teman panitia? Belum datang? Oke, selanjutnya dari semester 4B Sosiatri dengan nomor undian 3. Oke, terima kasih.
Selanjutnya semester 4 A3 Sosiatri dengan nomor undian 2. Oke, yang akan tampil pertama tentunya. Selanjutnya dari semester 2 2A3 Ilmu Pemerintahan dengan nomor undian 16. Ada? Terima kasih. Selanjutnya dari semester 4 A1 Ilmu Pemerintahan dengan nomor undian 17. Apakah sudah berada di tempat? Selanjutnya semester 6B Sosiatri dengan nomor undian 18. Oke, terima kasih. Selanjutnya semester 8 A2 Sosiatri dengan nomor undian 19. Oke, terima kasih untuk kehadiran kita semua. Masih ada satu peserta dari 8A3 IP. Teman-teman audiens mungkin ada, karena teman-teman satu ini belum hadir di tempat. Oke, atas komunikasi antara MC dan Dewan Juri, karena yang bersangkutan berada di nomor undian yang ke-15, jadi kita memberi dispensasi selama acara berlangsung, mungkin dia akan datang, dan teman-teman dari panitia akan mengantar peserta ke tempat yang telah disediakan. Kita menunggu sampai nomor undiannya tiba. Jika pada saat dipanggil sampai 3 kali, peserta dengan nomor undian 15 ini tidak juga berada di tempat, maka peserta tersebut dianggap diskualifikasi. Setuju? Oke, terima kasih. Oke, kita bisa mulai acaranya. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh hadirin yang telah hadir di ruangan aula STPM Santa Ursula ND. Tentunya acara ini akan dipandu secara langsung oleh saya sendiri, Claudia Saputri Mawar, yang akan bersama kalian semua dalam kegiatan perlombaan pidato pada Pekan Ilmiah dan Seni Mahasiswa tahun 2023 menuju Dies Natalis STPM Santa Ursula yang ke-51 dengan tema besar STPM Unggul Menuju Indonesia Sejahtera. Tentunya pada kesempatan ini kita tidak mengesampingkan hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Yang terhormat para dewan juri, yang kami hormati Bapak Ibu dosen, yang kami hormati BEM dan BLM, yang berbahagia para peserta lomba, dan yang saya kasihi teman-teman penonton semua. Singkatnya, hadirin yang sempat hadir pada kesempatan ini. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita boleh berkumpul di ruangan aula ini. Sekali lagi, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Audiens macamnya lemas, Besti. Ayo kita lebih semangat. Masa kita yang lebih banyak bisa kalah dengan yang berada di ruangan Yosef? Selamat pagi. Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Apa kabar?
Oke, ketika saya bertanya apa kabar, teman-teman jawab luar biasa. Yes, yes, yes. Bisa? Oke. Selamat pagi teman-teman. Baru selamat pagi. Aduh, sudah gagal fokus. Belum tanya apa kabarnya. Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa. Yes, yes, yes. Rupanya lebih semangat daripada MC. Itu tadi baru apa kabar. Sekarang ketika saya memandangkan STPM Santa Ursula, teman-teman menjawab bisa, unggul, dan bermutu. Saya ulangi lagi ya. STPM Santa Ursula bisa, unggul, dan bermutu. Sekali lagi ya. Teman-teman harus menutupi suaranya MC. MC hanya satu orang saja. Oke, STPM Santa Ursula bisa, unggul, dan bermutu. Oke, terima kasih para audiens yang bergengsi pada hari ini. Kita masuk pada sesi perlombaan pidato. Kita akan menyaksikan perlombaan pidato. Sebelumnya, saya akan mengundang para dewan juri yang berkompeten untuk bisa menempati yang telah disiapkan. Karena dewan juri sudah berada di tempat, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk dewan juri kita. Kita semua tentu sudah mengenal para dewan juri kita yang berkompeten, yang akan menilai teman-teman peserta lomba pada kesempatan ini. Yang pertama, Dewan Juri 1 atas nama Bapak Paulus Sondama Eskom. Kita berikan aplaus yang meriah. Satu ini adalah Dewan Juri termuda dari ketiga Dewan Juri yang ada. Hanya termuda ya teman-teman, bukan berarti yang penuh tanda tanya itu. Oke, kita perkenalkan juga Dewan Juri 2 atas nama Bapak Petrus Lako Esos MSI. Kita berikan aplaus yang meriah. Macamnya orang muda kalah dengan orang yang lebih tua ya. Macamnya Pak Pit Lako nih lebih viral daripada Dewan Juri 1. Oke, kita lanjut pada Dewan Juri yang ketiga. Tentunya Dewan Juri ini dianggap keras dan tegas, penuh kedisiplinan juga oleh para peserta yang hadir pada kesempatan ini, teman-teman audiens dan semua mahasiswa STPM. Benar atau tidak? Jujur. Oke, kita Dewan Juri kita yang ketiga ini bernama Bapak Pascalis Saverius Hurin, Esvil MSI. Oke, dikenal tegas, memang anak-anak STPM itu harus mendapatkan dosen yang seperti ini. Kalau tidak tegas, STPM mau dikemanakan? Dari tempat ini saya selaku MC mengucapkan terima kasih kepada Dewan Juri yang telah hadir pada kesempatan ini. Berikut saya bacakan ulang tentang teknik dalam berpidato. Yang pertama, waktu berpidato maksimal 7 menit. Yang kedua, pada saat berpidato dengan penuh keyakinan. Yang ketiga, berpidato dengan tidak bergantung pada teks. Yang keempat, untuk para penonton, boleh memberikan aplaus pada saat peserta lomba telah selesai berpidato. Hal ini perlu kita ingati bersama bahwa boleh memberikan aplaus pada saat peserta lomba telah selesai membawakan sebuah pidato. Dalam arti, pada saat berpidato teman-teman tidak boleh ribut karena akan berpengaruh buruk dan begitu fatal bagi para peserta lomba dan juga para dewan juri kita yang berkompeten ini untuk menilai para peserta lomba
yang mengikuti lomba pada hari ini. Oleh karena itu, kerjasama dari kita semua sangat diharapkan. Selain itu, dengan kita tidak ribut pada kesempatan-kesempatan teman-teman yang sudah mempersiapkan diri ini, maka tidak akan berpengaruh buruk kepada persiapan mereka sendiri. Kerjasama kita sangat dibutuhkan ya teman-teman. Oke, inilah saat yang kita nanti-nantikan, yaitu lomba pidato. Teman-teman yang mengikuti lomba pidato masuk dari depan terus membacakan pidato di podium. Bagaimana Dewan Juri? Membacakannya di podium. Oke, membacakannya di podium. Oke, rasanya hal teknis itu sudah diketahui dari teman-teman peserta lomba ya. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 02 dari semester 4 A3 Sosiatri dengan audiens mahasiswa untuk tampil ke podium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Salam kebajikan. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Yang terhormat Ketua STPN Santa Ursula Ende, yang saya hormati para juri, dan yang saya mulia banggakan teman-teman dan hadirin sekalian. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan perlindungannya sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat guna mengikuti acara pidato dalam rangka Dies Natalis STPN Santa Ursula ke-51. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan saya membawakan pidato dengan tema menciptakan generasi emas melalui pendidikan untuk pembangunan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dengan adanya pendidikan, akan tercipta manusia yang berkualitas, berintelektual, berkarakter, dan terhindar dari kebodohan. Pendidikan sangat penting bagi semua orang yang bertujuan untuk mencerdaskan dan mengembangkan potensi dalam diri. Dengan semakin bertumbuh dan berkembangnya setiap individu yang memiliki kreativitas, pengetahuan yang lebih luas, kepribadian yang baik, dan menjadi seorang yang bertanggung jawab. Selain menjadi sarana untuk menambah wawasan, pendidikan pun dapat mengasah kemampuan dalam menyelesaikan masalah, meningkatkan perekonomian, hingga menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Sebab pendidikan mengajarkan kita untuk mendapatkan dan mengembangkan pemikiran kritis serta logis.
sehingga kita bisa meraih keputusan independen ketika dihadapkan dengan masalah. Pendidikan yang baik akan bertindak seperti fondasi pada diri yang membentuk masa depan cerah. Melalui pendidikan, kita akan mengelola kemampuan kognitif sekaligus sosial. Pendidikan bukan hanya melulu berkutat pada pelajaran sesuai kurikulum seperti matematika atau sejarah, tetapi juga pembangunan karakter. Dengan pendidikan yang layak, seseorang akan dilatih untuk memiliki kepribadian yang baik dan sesuai yang diharapkan masyarakat. Makna pentingnya bagi manusia adalah memaksimalkan potensi atau bakat yang dimiliki seseorang. Seseorang yang mendapatkan pendidikan sejak dini berpeluang untuk hidup mandiri sekaligus mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Lewat pendidikan, seseorang akan memiliki kesempatan di masa depan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dibandingkan saat ini. Pentingnya pendidikan yang tinggi tidak dapat dilihat dari waktu yang dekat, tetapi manfaatnya akan dapat dipetik ketika seseorang masuk ke dalam dunia kerja dan berhasil mendapatkan kemampuan yang meningkatkan taraf hidupnya. Dengan latar belakang yang baik, kita akan memiliki kesempatan untuk bersaing dan mendapatkan pekerjaan impian. Pasalnya, perusahaan lebih menyukai kandidat dengan latar belakang pendidikan yang baik, dianggap lebih mampu bekerja keras dan bisa mencapai tujuan. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya mengakhiri pidato ini, izinkan saya menyampaikan pesan kepada generasi penerus bangsa, bahwa negara tidak membutuhkan rambutmu yang dicat warna-warni, namun negara membutuhkan pikiran kita yang bening dan jernih untuk merancang tapak-tapak kehidupan yang lebih baik di masa mendatang. Negara tidak membutuhkan anting di telinga kita, namun negara membutuhkan pendengaran kita peka terhadap realita yang terjadi. Negara tidak membutuhkan tato di badanmu serta pakaianmu yang compang-camping, namun negara membutuhkan jiwamu yang gagah perkasa untuk membela bumi pertiwi dari rongrong para musuh. Demikian pidato singkat saya. Jika ada kata yang salah dari tempat ini, saya menyampaikan permohonan yang sebesar-besarnya. Selamat siang. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 02. Terima kasih kepada teman yang telah membawakan pidato. Selanjutnya, saya mengundang peserta dengan nomor undian 03 semester 4B Sosiatri dengan audiens mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan kemurahannya kita masih diberikan kesehatan yang baik sehingga boleh melaksanakan segala aktivitas dan rencana yang telah disepakati bersama.
yang terhormat para juri lomba pidato, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba, dan yang saya banggakan teman-teman peserta lomba pidato. Singkatnya, hadirin yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato dengan judul Membangun Karakter Mahasiswa yang merupakan aset bangsa dan negara. Sebelum memulai pidato ini, izinkan saya menyampaikan kata-kata dari Dr. Martin Luther King yang berbunyi, kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir dari pendidikan yang sebenarnya. Hadirin yang saya muliakan, karakter merupakan suatu nilai yang fundamental yang perlu dan harus dimiliki oleh setiap orang. Dengan berkarakter, seseorang mampu menunjukkan jati diri yang sesungguhnya. Berkarakter membentuk seseorang menjadi lebih berkualitas, di mana hati, pikiran, dan tindakannya selaras. Menghadapi dunia yang semakin modern ini, mahasiswa sebagai generasi muda bangsa menjadi garda terdepan sebagai penyelamat masyarakat. Apa yang menjadi pegangannya? Hadirin yang saya muliakan, kepandaian seseorang belum cukup untuk modal kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam buku Kecerdasan Emosional, Daniel Goleman menjelaskan bahwa kecerdasan emosional dan sosial dalam kehidupan diperlukan 80%, sementara kecerdasan intelektual 20% saja. Maka pentingnya berkarakter karena merupakan kekuatan dasar dalam hidup bersosial. Sebagai mahasiswa STPM, apalagi menjadi agen perubahan bangsa, perlu mendewasakan diri dengan berkarakter baik, yaitu dengan menghayati nilai-nilai Serviam dan aturan yang berlaku dalam kampus sehingga mampu mengaplikasikannya dalam dunia nyata. Berkarakter membentuk seseorang menjadi lebih berintegritas, di mana dengan sendirinya akan memiliki keutamaan-keutamaan hidup yang mendukung kualitas diri sehingga menjadi lebih berguna bagi bangsa dan negara. Hadirin yang saya muliakan, zaman ini merupakan zaman penuh tawaran. Jika kita tidak membangun karakter dengan baik, maka akan mudah terpengaruh dengan berbagai hal yang merugikan diri sendiri dan tentu akan berefek pada lingkungan luas. STPM memiliki pedoman akademik mempelajari nilai-nilai Serviam dan Pancasila. Apakah dengan adanya pedoman dan nilai-nilai luhur itu menjadi sarana bagi kita dalam memperkaya diri, sehingga setelah lulus ada sesuatu yang berbeda yang kita bawa dalam dunia kerja ataupun dalam hal lainnya? Semuanya tergantung pada kesadaran diri masing-masing. Hadirin yang saya muliakan, bersumber dari pedoman dan nilai-nilai tersebut, saya yakin dapat menghantar mahasiswa STPM menjadi lebih siap menghadapi situasi dunia yang tak menentu. Maka dari itu, saya mengajak kita semua untuk taat terhadap pedoman akademik kampus, mempelajari, menghayati sungguh nilai-nilai Serviam dan Pancasila sebagai jati diri dan bekal untuk kehidupan kita selanjutnya. Karena hanya dengan berkarakter baik dan kuat, kita mampu menjadi agen perubahan masyarakat yang dapat diandalkan. Tentu semuanya itu kita lakukan untuk negeri tercinta Indonesia, karena kekuatan sebuah negara sangat bergantung pada karakter bangsanya. Mari sebagai mahasiswa STPM yang merupakan generasi muda bangsa dan aset negara membentuk jati diri dengan berkarakter Serviam dan Pancasila. Seperti pepatah mengatakan, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Maka saya mengakhiri pidato ini dengan sebuah pantun. Zaman sekarang, zaman modern, semakin melempem, jiwa terseret. Wahai anak STPM, jangan lupa berkarakter. Sekian pidato saya. Jika ada kata yang salah atau menyinggung hadirin sekalian, dari hati yang paling dalam, saya mengucapkan permohonan maaf. Terima kasih.
kita berikan aplaus yang meriah kepada teman kita dengan nomor undian 03. Semakin menegang saja para peserta ini. Yang sudah tampil makin fresh dan yang belum tampil makin tegang. Tapi rasanya ketegangan para peserta yang belum tampil itu harus terbayar dengan tampilan yang efektif di depan mimbar ini. Oke. Selanjutnya saya mengundang peserta dengan nomor undian 05 dari semester 6 A1 IP dengan audiens mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, yang terhormat para juri dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, anugerah, dan tuntunan rahmat-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang pendidikan penentu masa depan. Pendidikan adalah proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Berbicara tentang pendidikan, tentunya teman-teman sekalian tidak asing lagi dengan Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah sosok yang memperjuangkan hak kita untuk senantiasa mengenyam dunia pendidikan dan manfaatnya terasa sampai saat ini. Persoalan pendidikan selalu menarik untuk dibicarakan karena pendidikan adalah hal penting bagi suatu negara. Kemajuan suatu negara bergantung dari tingkat pendidikan masyarakatnya. Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin maju pula perkembangan suatu negara. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari pendidik kepada peserta didik, melainkan untuk meningkatkan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan memiliki peranan penting dalam suatu kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita suatu bangsa akan diteruskan oleh para generasi muda. Sayangnya, tidak semua generasi muda saat ini memahami arti penting suatu pendidikan. Memakai seragam rapi ke sekolah dan mengaku pergi ke sekolah, padahal hanya menyia-nyiakan waktu yang berharga hanya untuk nongkrong bareng teman. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Apa cita-cita teman-teman sekalian? Bupati, pegawai kantoran, presiden, semua tidak akan tercapai tanpa adanya pendidikan. Pendidikan adalah salah satu cara untuk memutus mata rantai kemiskinan, karena kemiskinan berkaitan erat dengan kebodohan. Ada di luar sana teman-teman kita yang mengalami berbagai macam kendala. Apakah kita punya hati untuk memikirkan saudara kita yang ada di daerah lain, yang harus menyeberang sungai, mempertaruhkan nyawanya agar bisa sampai ke sekolah?
Di saat orang lain ingin mendapatkan pendidikan yang baik dan layak, ada banyak kendala yang mereka lalui dan sulit untuk ditempuh. Sementara kita sendiri sudah difasilitasi kendaraan, tetapi kita tidak menggunakannya dengan baik. Oleh karena itu, kita yang sudah diberi kemudahan untuk mengenyam dunia pendidikan, mari kita gunakan kesempatan berharga ini dengan sebaik-baiknya agar apa yang kita cita-citakan dapat tercapai. Jika kita sebagai generasi penerus masih tidak serius dengan pendidikan, maka kemiskinan akan terus ada di bangsa Indonesia. Pendidikan yang layak akan membuat kita lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan lebih cerdas. Hal ini membuat orang yang berpendidikan mendapatkan kesempatan lebih luas untuk mendapatkan karir yang lebih tinggi dan kesempatan bekerja lebih luas. Hadirin sekalian yang berbahagia, mengingat pentingnya berpendidikan bagi suatu kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar apa yang diperjuangkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara untuk kita tidak sia-sia. Hadirin sekalian yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan dan tutur kata yang salah, saya memohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, mari kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 05. Isi dari pidato tersebut, kita lebih mereview bagaimana perjuangan Bapak Ki Hajar Dewantara. Tentunya kita mengenal sekali, walaupun kita tidak hidup pada masanya juga, tetapi kita mengenal apa saja perjuangan yang telah dilakukan oleh beliau. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Selanjutnya saya mengundang peserta dengan nomor undian 06 semester 6A2 Ilmu Pemerintahan dengan audiens dosen dan mahasiswa. Seribu orang tua bisa bermimpi, satu orang pemuda bisa mengubah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Shalve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera, Salam Pancasila. Yang terhormat Ketua Pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Ende beserta unsur pimpinan, yang saya hormati pejabat struktural, suster, bapak dan ibu dosen, yang saya hormati para dewan juri, yang saya banggakan peserta lomba, singkatnya hadirin yang hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita haturkan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul di tempat ini guna mengikuti Pekan Ilmiah dalam Disnatalis STPM ke-51. Pada kesempatan ini, izinkan saya Maria Florensa Banda, perwakilan dari 6A2 Prodi Ilmu Pemerintahan, akan membawakan pidato yang berjudul STPM Berinovasi Memimpin Perubahan dan Mengabdi kepada Masyarakat. Hadirin yang saya hormati, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat sebagai Balai Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan dalam mengemban mandat mendidik calon-calon pemimpin yang mampu memiliki kesadaran bertanggung jawab atas kesejahteraan Indonesia, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila, menjadikan mahasiswa yang cerdas, kreatif, terampil, dan memiliki kesadaran bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan, pemeliharaan, dan pengembangan kebudayaan serta hidup bermasyarakat demi masa depan bangsa Indonesia. Mahasiswa yang berintelektual mampu berpikir dari berbagai sudut pandang dengan memperhatikan dengan melihat suatu hal dari sisi yang berbeda. Sebagai mahasiswa, kita dapat memikirkan apa yang harus dilakukan sebagai bagian dari anak negeri dan memulai dari dalam diri kita dengan membangkitkan integritas dan semangat persatuan. Sebagai penerus bangsa, mahasiswa dituntut untuk menjadi agen perubahan, untuk mengikuti perubahan dan perkembangan zaman, serta dapat merubah bangsa Indonesia dari keterbelakangan menuju masyarakat Indonesia yang lebih sejahtera dan mampu bersaing dengan negara-negara maju. Hadirin yang saya hormati, sebagai agen perubahan, mahasiswa juga dapat memikirkan dan membuat perubahan melalui perkembangan teknologi dan bisa memimpin masyarakat dalam mengubah sistem sosial. Untuk membangun suatu perubahan bagi bangsa Indonesia dan sebagai intelek muda yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam memperbaiki kondisi bangsa apabila terjadi ketidakadilan, sehingga mahasiswa dikatakan sebagai kaum intelek muda. Mahasiswa yang berintelektual sebagai agen perubahan sangat berperan penting dalam pengabdian kepada masyarakat. Sebagai bentuk pengabdian, masyarakat adalah suatu gerakan proses pemberdayaan diri dengan pola pikir dan kreativitas yang diciptakan secara langsung akan terjadi perubahan di tengah masyarakat. Karena itu, kita sebagai mahasiswa yang memiliki pengetahuan, intelijensia, kreativitas, dan jiwa kepemimpinan yang tinggi, mahasiswa memiliki peranan penting dalam pengabdian masyarakat dengan memperhatikan segala gerakan dan efeknya. Kampus STPM Santa Ursula ND telah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai kegiatan Abdimas, Magal, PKL, dan KKN yang merupakan bagian dari Tridharma Sekolah Tinggi yang berinovasi dan sebagai pemberdaya yang berinovasi dan mampu menciptakan pengabdian
dengan sejuta perubahan. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu hadirin sekalian, dari tempat ini juga saya menyampaikan permohonan maaf. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, om santi santi om, namo buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 06. Kita berikan aplaus yang meriah kepada peserta dengan nomor undian 06. Suara penonton kayak makin redup saja. Masih semangat atau tidak? Masih semangat ya? Suara dari audiens bisa menambah semangat bagi para peserta untuk tampil berpidato pada hari ini. Jadi saya harap teman-teman audiens jangan loyo-loyo kok. Kita juga berikan aplaus yang meriah untuk dewan juri kita. Masih ingat di awal salam ketika saya mengucapkan STPM Santa Ursula, teman-teman? Masih ingat atau tidak? Masih ya teman-teman. Oke, ketika saya mengumandangkan STPM Santa Ursula, pasti teman-teman harus menjawabnya. STPM Santa Ursula bisa unggul dan bermutu. Sekali lagi teman-teman, kayaknya yang lain tuh, apalagi cowok-cowok yang ada di depan, ini jawabnya apa? Oke, sekali lagi, STPM Santa Ursula bisa unggul dan bermutu. Oke, terima kasih. Saya pikir mungkin audiensnya makin lama makin lemas begitu, ternyata makin semangat ya. Oke, kita lanjutkan. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 07 dari semester 2A1 Sosiatri dengan audiens mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan STPM Santa Ursula, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Dewan Juri, serta panitia penyelenggara lomba dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat perlindungnya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan apapun. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan peran mahasiswa dalam pergerakan perubahan di masa yang akan datang terhadap bangsa kita ini. Kita mempunyai tanggung jawab yang besar kepada bangsa kita ini, yakni pola pikir kita harus berwawasan luas untuk mendukung perkembangan dan kemajuan bangsa ke depannya. Berbicara tentang bangsa kita ini tentu tidak akan habis. Maka sebagai mahasiswa STPM yang berkaitan dengan pembangunan dan perubahan, kesadaran kita sebagai mahasiswa akan subur jika kita mau menyuburkannya. Dewan juri hadirin sekalian saya hormati dan banggakan, di kampus STPM ini ada dua prodi, yaitu ilmu pemerintahan dan ilmu sosiatri atau pembangunan. Kita akan dibekali atau dipersiapkan untuk membuat perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik dan maju setelah selesai berpendidikan di STPM ini, dengan tidak melupakan nilai-nilai serviam dan nilai-nilai luhur bangsa jiwa Pancasila sebagai dasar nasionalisme. Kita mahasiswa STPM ini
adalah pemuda bangsa yang kedepannya menjadi pengganti pemerintah dalam merudak kepemimpinan bangsa Indonesia tercinta ini. Di sini STPM mengajar kita sebagai mahasiswa untuk menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Diawali dengan membiasakan menjaga sikap moral yang baik, menjaga stabilitas lingkungan, maka masyarakat akan ikut perubahan pasti akan terjadi. Seperti yang kita ketahui, perubahan mulai dari hal-hal yang kecil. Kita mahasiswa STPM ini diidentikan dengan agen pembangunan perubahan dan kontrol sosial, dalam artinya mahasiswa membawa perubahan dan mengontrol berbagai bidang kehidupan masyarakat. Kita harus belajar untuk memilih dan memilah tentang hal yang baik dan yang buruk. Dalam perjalanan, mahasiswa STPM ini mampu berpikir dengan berbagai sudut pandang, guna untuk suatu hal dari sisi yang berbeda. Kita sekalian harus bisa memisahkan waktu untuk otak dan hati kita, guna untuk meresapi apa yang sedang terjadi hari ini, esok, atau lusa. Dalam hal ini berkaitan dengan masyarakat umum, memikirkan jalan serta cara yang harus dilakukan sebagaimana dari anak bangsa. Sebelum mengakhiri pidato dari saya, mengatakan kepada kita semua untuk merenungkan peranan kita sebagai mahasiswa yang seharusnya kita sadari tidak perlu melangkah terlalu jauh untuk mengabdi kepada masyarakat. Cukuplah di ruangan lingkup kita dahulu. Dan saya yakin kita sebagai mahasiswa Sekolah Tinggi STPM Pembangunan ini tentunya harus memiliki ciri khas yang berbeda dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Akhir kata, B.J. Habibie pernah mengatakan, masa depan saya milik saya, masa depan kamu milik kamu, tapi masa depan bangsa milik kita bersama. Sekian dan terima kasih dari saya. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 07. Sekali lagi saya mengajak teman-teman untuk memberikan aplaus yang meriah. Sudah 5 peserta ya yang tampil. Oke, kita lanjut. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 08 dari Perjuangan para penjasa terhadap berdirinya lembaga ini. Apakah Anda dan saya memiliki daya juang yang tinggi sebagai mahasiswa dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada? Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, makna daya juang tidak hanya sekedar sebuah sikap positif yang mampu menghadapi kesulitan saja, tetapi mampu bertahan dalam menghadapi tantangan dengan memiliki pribadi yang tahan banting, pribadi dengan mental mumpuni yang dimana jarang mengeluh dengan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, rupanya daya juang kita sebagai mahasiswa STPM Santa Ursula perlahan mulai meredup, bahkan padam. Contoh nyatanya ialah banyak mahasiswa yang terpaksa harus mengulang kelas, baik itu di semester ganjil maupun genap, karena tidak serius dalam belajar, kurang bersungguh-sungguh mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, menunjukkan bentuk ketidaktahanan kita dalam menghadapi tantangan. Kita tidak berusaha untuk bertindak secara cepat, mencari solusi agar dapat keluar dari permasalahan ini. Kita cenderung melihat permasalahan sebagai sebuah beban, bukan sebuah kesempatan menuju ke arah yang lebih baik. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, tema pidato kita pada hari ini ialah STPM Unggul Menuju Indonesia Sejahtera. Sebagai kaum muda putra dan putri Santa Ursula, kita dituntut dan ditantang untuk lebih kuat lagi dan berdaya juang tinggi layaknya Santa Ursula. Apakah kaum muda Indonesia masih terkungkung dalam rasa pesimis, mudah menyerah, mudah jatuh dalam pergaulan bebas dan hal-hal negatif? Bangkitlah kaum muda, ingatlah, kitalah penentu masa depan bangsa. Isilah waktu dengan kegiatan produktif. Niscaya tidak sesalah hidupmu kelak ketika tua menjemputmu. Soekarno pernah berkata, berikanlah aku 1000 orang tua, akan kucabut gunung Semeru. Berilah aku 10 orang pemuda,
niscaya akan kuguncangkan dunia. Janganlah pernah bertanya apa yang sudah bangsa dan lembaga ini berikan kepadamu, tetapi bertanyalah apa yang sudah kamu berikan kepada bangsa dan lembaga ini. Marilah kita mengubur hal-hal negatif dalam diri kita. Kini saatnya kita menjadi generasi Indonesia yang memiliki semangat juang yang tinggi dan selalu bersikap optimistis untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia. Anak sekolah, sekolah yang rajin. Anak muda harus kreatif, isi dengan kegiatan positif. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat tutur kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhir kata, saya mengajak kita semua, terkhususnya para generasi muda, untuk terus berjuang dan selamat membangun bangsa dan negara ini menjadi lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 08. Kita berikan aplaus yang meriah. Dari pidato teman tadi, lebih mempertegas kepada kita sebagai anak muda, lebih kreatif dan berinovasi. Setuju ya teman-teman? Anak muda kok dilawan. Kita tuh harus lebih baik lah. Masa jawab setujunya kalah dengan sponsornya Papit Lako? Setuju tidak? Anak muda harus berkreasi, berinovatif. Setuju atau tidak? Oke. Sebanding ya dengan audiens pendukungnya Papit Lako. Papitnya sudah senyum-senyum. Oke. Audiensnya makin lama makin kurang ya. Teman-teman panitia, tolong ajak para audiens yang masih berada di luar untuk menyaksikan teman-teman kita. Partisipasi dari mahasiswa-mahasiswi STPM Santa Ursula sangat berpengaruh baik bagi kampus kita tercinta ini. Selanjutnya, saya mengundang peserta dengan nomor undian 09 dari semester 4A1 Sosiatri dengan audiens mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, damai sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Yayasan Nusa Taruni Bakti atau yang mewakili, yang terhormat Pimpinan Sekolah Tinggi Pembangunan Santa Ursula atau yang mewakili, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati dan saya cintai Bapak Ibu dosen, teman-teman mahasiswa-mahasiswi, Sivitas Akademika, STPM Santa Ursula ND, singkatnya hadirin yang saya banggakan. Suatu kehormatan bagi saya bisa berdiri di sini sebagai seorang mahasiswa yang diberi kesempatan menyampaikan keresahan dan aspirasi melalui sebuah pidato. Pidato ini saya diberi judul Tantangan bagi Generasi Milenial STPM Santa Ursula ini. Pertama-tama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas rahmat-Nya kita boleh menikmati iklim pendidikan dan kebebasan beserta berpendapat yang kita rayakan pada saat ini. Hadirin yang saya hormati, sudah menjadi pendapat yang diterima bahwa pendidikan adalah tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Karenanya, kita diberi tema
STPM Unggul menuju Indonesia sejahtera. Saya yakin bahwa lembaga ini sedang berusaha memanti kesadaran yang sama dalam diri mahasiswa-mahasiswinya, yakni pentingnya pendidikan tidak hanya bagi masa depan bangsa, tetapi juga bagi diri kita sendiri. Hadirin yang saya kasihi, lalu siapakah mahasiswa-mahasiswi STPM yang saya bicarakan pada kesempatan ini? Sudah tentu mahasiswa-mahasiswi STPM adalah mereka yang menuntut ilmu lembaga pendidikan ini. Namun secara karakter, sebagian besar mahasiswa-mahasiswi yang ada di STPM sekarang ini adalah generasi yang lahir di masa iklimnya menjadikan diri mereka akrab dengan penggunaan teknologi. Lebih dari 3 tahun silam, dunia dan Indonesia sendiri dipaksa untuk membatasi pertemuan langsung dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Guru ataupun dosen harus menjalankan kegiatan pembelajaran bersama murid atau mahasiswa-mahasiswinya via media komunikasi digital. Dalam kondisi tersebut, banyak pengamat dan pegiat dunia pendidikan menyatakan pendapat minor terkait hasil pendidikan yang terproduksi, tidak terkecuali kondisi pendidikan yang di kabupaten ini, tempat lembaga pendidikan tercinta kita berada. Hampir semua menilai kondisi tersebut dengan nada yang sama, yakni dunia pendidikan yang sedang dijalani oleh generasi milenial sedang mengalami degradasi atau sedang tidak baik-baik saja. Kebiasaan-kebiasaan hasil pengaruh teknologi seperti menghabiskan waktu terlalu banyak di depan layar handphone ataupun mengerjakan tugas dengan cara instan lewat bantuan mesin pencari atau brosir dan teknik copy paste. Selama masa pandemi misalnya, hampir menghilangkan daya nalar, ketekunan serta ketangguhan seorang pelajar. Harus diakui saudara, bahwa saya pun mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, berbicara tentang generasi milenial Santa Ursula berarti berbicara tentang perkembangan teknologi dengan segala manfaat dan lebih banyak masalah yang dibawanya bagi saya dan mahasiswa-mahasiswi lain di lembaga pendidikan tercinta ini. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya mengajak semua yang mendengarkan pidato saya ini, khususnya teman-teman mahasiswa STPM terkasih, untuk memiliki pemikiran yang sama, bahwa sekarang ini kita sedang ditantang oleh kondisi yang mudah menjerumuskan kita pada degradasi dan nilai karakter ini. Selain itu, kita juga sedang ditantang oleh stigma bahwa kita adalah generasi yang stroberi, yang lemah, yang tidak punya ketahanan atau ketekunan. Mudah-mudahan kondisi ini bukanlah suatu yang bisa ditanggapi oleh saya dan teman-teman sekalian tentang perkataan tidak usah terlalu lebay. Hadirin yang saya kasihi, walaupun demikian, untungnya di tengah keresahan saya terkait kondisi generasi kita itu, dan mudah-mudahan keresahan teman-teman pula, kita masih punya bintang penunjuk arah yang dimiliki oleh suster-suster Ursulin, para pendiri pendidikan ini, yakni nilai-nilai keursulinan yang harus kita dan mahasiswa-mahasiswi STPM miliki. Nilai yang pertama, cinta kasih, cinta pada Tuhan dan belas kasih kepada sesama menjadi modal utama dan dasar pokok atas seluruh tindakan, pikiran, sikap, tutur kata, dan pelaksanaan tanggung jawab sebagai mahasiswa dan penerus bangsa. Kedua, integritas. Pribadi yang berintegritas adalah pribadi yang matang secara utuh,
memiliki prinsip-prinsip hidup yang kuat, yang tidak mudah kehilangan tujuan awal oleh karena tayangan menarik di medsos ataupun obrolan seru di aplikasi chattingan dan tongkrongan, serta pribadi yang tidak mengabaikan peringatan video FYP TikTok yang berbunyi, "Adik, tidak cinta tidak selamanya indah." Ketiga, keberanian dan ketangguhan, seperti teladan Santa Angela yang tidak menyerah terhadap berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Kita para penerusnya harus siap ditempa dan dilatih melalui berbagai tugas yang selalu dikeluhkan terlalu banyak dan proses yang terasa terlalu berat tanpa menempuh jalan pintas. Keempat, semangat persatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan salah satu modal dan menghadapi zaman yang masyarakatnya semakin individualitas. Dalam persatuan pula, kita punya rasa memiliki terhadap teman-teman yang lebih memilih rebahan dan tidur hingga matahari menyentuh kepala dan lupa mengerjakan tugas serta menghadiri kuliah. Dalam persatuan, kita saling menguatkan, bangkit, terjaga, dan bersinar bersama. Kelima, totalitas dan kesungguhan. Kesungguhan menjadi modal dalam mencapai keberhasilan. Keenam, semangat pelayanan. Perilaku melayani dapat dilakukan dalam berbagai hal, mulai dari hal yang sepele sampai hal yang lebih besar. Saudara-saudara sekalian, dengan selalu mendengungkan dan memiliki nilai-nilai tersebut, saya meyakini bahwa kita mampu mengejuantakannya dalam tindakan kita. Nilai-nilai tersebut sekiranya akan selalu menjadi alarm sekaligus penangkal bahaya tantangan degradasi pendidikan dan stigma atas generasi milenial STPM. Dengan nilai-nilai servial, saya mengajak teman-teman mahasiswa-mahasiswi sekalian juga untuk mengubah dan stigma menjadi kelebihan serta menjadi motivasi untuk membuktikan diri kalau kita tidak selemah itu. Hadirin yang saya cintai, pertanyaan terakhir untuk menutup pidato ini adalah, apakah para pengajar dan pihak-pihak lain selain mahasiswa-mahasiswi yang sedang berkarya di lembaga ini juga memiliki keresahan dan tantangan yang sama? Dan apakah Bapak Ibu benar-benar telah memiliki nilai-nilai kedisiplinan yang sudah saya sebutkan sebelumnya? Jika tidak, maka pidato ini juga ditujukan pada Bapak Ibu sekalian. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 09. Kita berikan aplaus yang meriah. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk peserta dengan nomor undian 09. Oke, terima kasih untuk kita semua karena bersemangat, karena partisipasinya juga dalam kegiatan ini. Mari para penonton silakan menempati tempat yang telah disediakan. Tadi saya mendengar pidato ada satu kalimat, cinta tak selamanya indah, Dek. Semuanya kenalkan dengan yang namanya aplikasi TikTok. Cinta tak selamanya indah, Dek. Dunia cinta tuh kadang ada PHP-nya ya. Oke, oleh karena pernyataan tersebut, maka asumsi dari peserta pidato yang satu ini yang mengatakan bahwa dunia pendidikan saat ini sedang mengalami degradasi atau dunia pendidikan saat ini sedang tidak baik-baik saja, sama seperti perasaan para penonton yang ada di sini. Atau para penonton lagi bersemangat atau lagi putus cinta begitu, lemas, lagi bersemangat khususnya semester 8.
pasti lagi lemas, antara lemas atau tidak semester 8 ini dengan proposal skripsinya. Tapi tetap semangat ya. Dunia pendidikan itu memang sekarang sedang tidak baik-baik saja. Seperti saya mengulangi apa yang dikatakan oleh peserta yang nomor 09 dalam berpidato tadi. Salah satunya karena dampak daripada media sosial. Media sosial itu ada ya dampak positif dan juga ada juga dampak negatif. Tapi yang lebih kita mengetahui banyak sekali apa dampak positif dari penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial terlepas dari dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya ya teman-teman. Kita semua pasti sudah mengetahui, kurang dan lebih sudah disampaikan dari saudari yang telah membawakan pidato tadi. Keresahan dari dampak negatif penggunaan media sosial tersebut, kita sebagai anak muda harus mengatasi hal tersebut. Dengan hal apa? Saudari yang nomor undian ke-9 sudah mengatakan kita harus berinovasi sebagai anak muda. Dia lebih menekankan kepada anak muda. Secara khusus mahasiswa-mahasiswi STPM Santa Ursula ini harus berinovasi. Yang berikut harus berkreasi. Anak muda harus lebih berkreasi. Yang berikut harus berintelektual. Ada beberapa peserta juga telah membawakan pidato bahwa pendidikan adalah segalanya. Tanpa adanya pendidikan, cita-citamu setinggi langit pun susah untuk menggapainya. Apalagi dengan mengiming-imingkan bahwa saya harus sukses untuk jadi apa begitu, untuk jadi presiden. Tidak bisa kalau dengan dunia pendidikan Anda yang masih minim. Oke, kita lanjut. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 10 dari semester 2 A2 Ilmu Sosiatri dengan audiens Civitas Akademika STPM Santa Ursula. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati, Ibu Yulita Eme, Esos MSI selaku Ketua Kampus STPM Santa Ursula ND. Yang saya hormati, Bapak Ibu Dewan Juri, Bapak Ibu dosen, para suster, serta teman-teman semua yang saya kasihi. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, kita semua masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya membawakan pidato dengan judul Pentingnya Pendidikan dalam Mensejahterakan Kaum Pelajar STPM Santa Ursula ND. Hadirin yang berbahagia, pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan dapat meningkatkan sumber daya manusia dan memberikan kecerdasan bagi setiap orang. Kita semua tentu tahu bahwa pendidikan adalah pegangan penting untuk kita dalam menggapai cita-cita kita. Pendidikan adalah salah satu poin utama dalam mencari ilmu. Namun sayang, tidak semua orang bisa mendapatkan pendidikan hingga tingkat yang lebih tinggi. Banyak keterbatasan yang dialami, baik keterbatasan ekonomi,
maupun keterbatasan akses, di mana ini membuat teman-teman kita kesulitan mendapatkan pendidikan tersebut. Pendidikan yang cukup membuat orang lebih terdidik, lebih mudah mendapatkan informasi, dan tentunya bisa lebih pintar. Kita semua tentu memiliki cita-cita yang tinggi, mau jadi dokter, polisi, pegawai bank, bahkan menjadi seorang guru yang mulia. Hadirin yang saya hormati, di sini, di tempat ini, saya akan membahas pendidikan yang ada di kampus tercinta kita ini. Bisa kita lihat, pendidikan yang tertanam sangat berkualitas. Banyak pengetahuan yang kita peroleh, baik dari segi kerohanian, keterampilan, maupun pengetahuan. Dari segi kerohanian, kita dapat menanamkan nilai-nilai semangat Santa Angela, nilai-nilai integritas yang tinggi, di mana ini dapat membantu para mahasiswa dalam mensejahterakan pendidikan. Dengan ini, kita sebagai kaum pelajar dapat berperan aktif dalam membangun kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Kita sebagai tombak praktik pendidikan harus senantiasa berjuang bersama untuk meningkatkan mutu pendidikan agar menjadi merata di seluruh daerah. Sebagai tenaga diri, hal yang pertama dapat dilakukan selain niat membangun generasi yang baik adalah melakukan berbagai inovasi pada bidang pengajaran. Mungkin saja para pelajar sudah terlalu bosan dengan cara belajar tanpa menghidupkan suasana hati mereka. Karenanya, sebaiknya sistem pendidikan diubah melalui cara ajar yang berbeda. Untuk Bapak, Ibu pengajar sekalian, mari untuk dapat membentuk sistem belajar yang baru, yang menyenangkan, sehingga para anak tidak takut belajar serta malas. Dengan ini dapat membantu kita semua dalam mensejahterakan pendidikan. Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula ND adalah kampus tercinta kita. Bangunan tua yang memiliki keindahan dari berbagai seni. Tempat di mana kita sebagai anak mahasiswa mencari ilmu dan menggapai cita-cita setinggi mungkin. Kita harus dapat mencerdaskan kehidupan bangsa dengan kemampuan dan keterampilan yang kita miliki. Untuk teman-teman semua yang ada di sini, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang baru, maju tanpa pantang mundur, dan mencoba hal-hal yang baru. Hadirin yang berbahagia, kita adalah penerus generasi bangsa. Mari kita sama-sama tegakkan untuk membangun sikap yang tinggi, agar kedepannya kita bisa lebih maju. Semua ini demi mensejahterakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian kiranya saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Saya ucapkan limpah terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 010. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Oke, dari tempat ini saya mengundang teman-teman yang masih berada di luar agar dapat menyaksikan teman-teman peserta lomba pidato pada hari ini. Materi-materi dan judul yang disajikan ini begitu heboh. Banyak dari peserta pidato yang membicarakan bahwa audiensnya itu adalah mahasiswa. Sedikit yang memberikan audiens itu kepada dosen, tetapi banyak kepada mahasiswa pada kesempatan ini. Jadi mari kita saksikan bersama
perlombaan pidato pada hari ini. Ada satu kalimat dari peserta pidato yang dengan nomor undian 010 ini, ia mengatakan bahwa sebagai anak muda kita harus maju pantang mundur. Orang muda maju dan pantang mundur, jangan sekali-kali kita mundur. Dia juga mengatakan bahwa banyak anak muda zaman sekarang yang tidak bisa bersekolah seperti kita ini sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Oleh karena faktor ekonomi, jadi anak muda kita yang berkumpul di Civitas Akademika STPM Santa Ursula ini, kita harus bersyukur. Selain rasa bersyukur, kita juga harus lebih berinovasi dan berkreatif. Itu pesan dari peserta dengan nomor undian 010 tadi. Kita lanjut. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 12 dari semester 2A2 Ilmu Pemerintahan dengan audiens mahasiswa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua STPM Santa Ursula Ende, yang saya hormati para pejabat struktural, yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati pula Panitia Dies Natalis STPM Santa Ursula yang ke-51, dan yang saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan mahasiswa, singkatnya hadirin yang saya muliakan. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman, patutlah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, perwakilan dari kelas A2 Ilmu Pemerintahan, untuk menyampaikan pidato yang berjudul Pemuda Adalah Harapan Bangsa. Hadirin yang saya hormati, menurut Undang-Undang Nomor 40 Pasal 1 Tahun 2009 mengatakan bahwa pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang diyakini sebagai pertumbuhan. Pemuda merupakan sekelompok masyarakat yang diyakini sebagai pewaris dan penerus bangsa. Karena pemuda adalah harapan bangsa untuk bisa menghadirkan cara hidup baru dalam kehidupan bernegara. Karena dengan adanya pemuda, bangsa kita ini akhirnya mampu melepaskan diri dari belenggu penjajah, kemudian merdeka. Oleh karena itu, jangan kita anggap enteng akan keberhasilan pemuda. Karena sesungguhnya pejuang yang telah memperjuangkan bangsa ini lebih dominan oleh kaum muda. Kita sebagai pemuda harus bisa mempertahankan bangsa kita ini. Hadirin yang saya hormati, kita sebagai pemuda tentunya merasa bangga akan keberhasilan para pemuda di masa lalu, di mana dengan mati-matian mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kita sebagai pemuda harus bisa mempertahankan bangsa kita ini dengan cara kita masing-masing. Tidak perlu dengan hal yang luar biasa, cukup melakukan hal kecil yang kita mau mencintai dan menghargai NKRI ini, seperti
kita mencintai diri kita sendiri. Karena dengan hal ini kita akan lebih menghargai segala perjuangan para pendahulu di masa lalu. Namun pada kenyataannya kita justru lebih berada pada posisi yang salah, di mana kekacauan, kerusuhan, demonstrasi, anarkisme, bahkan kriminalisasi yang merupakan karakteristik pemuda-pemuda di masa kini, di mana telah menjadi pemuda yang cenderung melakukan hal yang berbau negatif. Hadirin yang saya hormati, jangan sampai kita biarkan hal ini terjadi di lingkungan STPM Santa Ursula ini. Jika terjadi, maka saya yakin bangsa kita ini akan hancur perlahan, di mana perjuangan para pemuda di masa lalu akan menjadi sia-sia belaka. Oleh karena itu, apakah kita sebagai pemuda hanya duduk terpaku saja? Apakah kita hanya menjadi penonton yang tidak mempunyai peran? Menurut saya, hal ini akan berakhir jika kita mulai bangkit dan ambil bagian dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Wahai saudara-saudaraku, sudah cukup kita duduk, sudah cukup kita menjadi penonton. Mari kita maju dan pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Mari kita maju dan keluar dari kebiasaan buruk dan mulailah dengan kebiasaan yang positif yang akan memperjuangkan bangsa kita ini. Hadirin yang saya hormati, negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang terlahir dari jiwa keberanian, di mana air mata, keringat, bahkan nyawa telah menjadi pelopor utama. Maka apakah dengan cara ini kita membalasnya? Wahai saudara, mari kita jaga dan pertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini agar terus berada pada puncak kejayaan. Oleh karena itu, di akhir pidato saya ini, saya ingin mengajak seluruh mahasiswa-mahasiswi STPM Santa Ursula ini untuk terus ambil bagian dalam menanamkan jiwa-jiwa pemuda yang mampu berdaya saing dan edukatif dalam diri kita masing-masing. Ingatlah sang proklamator Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Dan beri aku 10 orang pemuda, maka akan kugoncangkan dunia." Demikian pidato yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 12. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Berikanlah saya 10 pemuda, maka akan kuguncang dunia. Soekarno-Hatta mengatakan seperti itu. Jadi apakah anak muda sudah mengaplikasikan kalimat yang diucapkan oleh Bapak Soekarno ini? Kita mampu mengguncang dunia atau tidak? Dengan cara apa? Dengan cara apa? Belajar. Belajar saja ya? Hanya belajar terus. Hanya belajar saja kah teman-teman? Iya? Apa? Aduh, suara nih macamnya makin lemas. Dengan cara belajar saja kah? Belajar. Tidak hanya belajar saja ya teman-teman. Saya menegaskan di sini kita juga mengaplikasikan. Apa yang sudah kita pelajari kita aplikasikan. Di mana? Di tengah kehidupan kita, berbaur bersama masyarakat, karena kita adalah kaum pemberdaya masyarakat.
saudari peserta tadi ada yang mengatakan bahwa cintailah NKRI seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Ingat, segalanya itu harus mencintai diri sendiri, bukan mencintai ayam. Pertama yang harus kita kerjakan adalah mencintai diri sendiri, bukan mencintai diri orang lain. Terkadang kita lupa mencintai diri sendiri. Saking lupanya, kita hanya berpaling kepada ayam saja. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Jujur ya. Hati-hati loh, berpaling kepada ayam, nanti di PHP-in. PHP itu lebih sakit, sayang, lebih sakit daripada sakit gigi. Itu orang yang mengatakan begitu. Tapi bagi saya, Anda belum tahu rasanya sakit gigi daripada sakit hati. Oke, masih semangat atau tidak teman-teman? Masih semangat ya. Para peserta kita semangat loh. Teman yang satu ini walaupun sudah di urutan yang kedua, nomor undian yang ke-12, tapi cara berpidatonya mengagetkan kita, berbeda dengan para peserta lain. Jujur, benar atau tidak? Benar. Iya, semangatnya itu luar biasa. Mungkin berapa oktav tadi ya? Oke, itu hanya guyon saja. Tapi saya mengapresiasikan kepada teman-teman peserta lomba karena dalam membawakan materi itu bagus-bagus, mantap sekali ya. Oke, kita lanjut. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 13 dari semester 2 A1 Ilmu Pemerintahan dengan audiens mahasiswa. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua STPN Santa Ursula, yang terhormat Bapak Ibu dosen dan para pegawai Santa Ursula, dan yang saya hormati teman-teman mahasiswa STPN Santa Ursula, singkatnya para hadirin yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua diperkenankan kembali berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, izinkan saya membawakan pidato dengan judul Pentingnya Pendidikan dalam Meningkatkan Daya Saing yang Tinggi di Era Globalisasi. Hadirin yang saya hormati, di era globalisasi yang sekarang ini, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian bagi semua pihak. Kita semua tahu bahwa daya saing bangsa kita di era globalisasi yang sekarang ini masih sangat rendah. Oleh karena itu, dalam meningkatkan daya saing yang sehat dan berpotensi, Indonesia perlu menyelenggarakan pendidikan yang profesional, unggul, berprestasi, dan cerdas. Dalam rangka memajukan pendidikan tersebut, perlu adanya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak bangsa. Namun, sayangnya kini pendidikan di Indonesia bukannya bertambah baik, malah bertambah buruk. Pendidikan yang seharusnya bertambah baik karena adanya beberapa sekolah gratis, teknologi yang semakin canggih, dan pemberian beasiswa ternyata tidak dapat berjalan dengan baik. Hal ini terjadi
karena kemalasan dan tipe masa bodoh yang tinggi, serta cara berpikir yang rendah bahwa cara mendapatkan ijazah tanpa harus memiliki ijazah yang tinggi, sehingga kurangnya minat belajar bagi para pelajar. Hadirin yang berbahagia, pada era globalisasi saat ini, pendidikan merupakan peranan penting yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang unggul, seluruh sektor di Indonesia akan berjalan dengan baik dan membentuk negara Indonesia yang maju dan sejahtera. Untuk itu, dalam membentuk sumber daya manusia, kita harus menjadi generasi yang unggul dalam etika, prestasi, dan memiliki daya juang yang tinggi. Hadirin yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara maupun kehidupan pribadi, mari kita sebagai generasi muda siapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar tercapai cita-cita yang diimpikan. Demikian pidato yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 13. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Ada satu kalimat tadi dalam pidato yang bagus. Dalam meningkatkan sumber daya manusia, kita sebagai generasi muda harus meraih pendidikan setinggi mungkin. Jadi, kita harus selesaikan S1, jangan setengah-setengah. Harus ya para mahasiswa? Oke. Bagaimana? S2 boleh lebih baik lagi. Oke, sebelum melanjut ke teman untuk berpidato yang berikut, saya mau melihat dulu presiden mahasiswa di mana? Ada bisikan tadi lewat via WA. Katanya begini, MC pidato tolong kok, karena saya sudah jadi korban ghosting. Sepertinya kata-kata saya tadi terlalu bagaimana? Sepertinya Anda juga bagian korban ghosting. Jadi saya mau tekankan, jangan terlalu memikirkan ayam, pikirkan dulu cita-citamu. Oke. Selamat datang kami ucapkan untuk Pak Rikar dan Pak Hen untuk menyaksikan lomba pidato pada siang hari ini. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Oke, terima kasih untuk kita semua. Selanjutnya saya mengundang peserta dengan nomor undian 14 dari kelas A1 semester 6 Ilmu Sosiatri. Audiens mahasiswa. Gantungkan cita-citamu setinggi langit, bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh di antara awan-awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua STPM Santa Ursula ND, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati Suster, Bapak Ibu dosen dan pegawai STPM Santa Ursula yang berkesempatan hadir. Dan yang saya banggakan, mahasiswa-mahasiswi, singkatnya Civitas Akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula. Pertama-tama, marilah kita panjatkan
karena atas berkat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan di Natalis STPM Santa Ursula yang ke-51 tanpa ada halangan suatu pun. Para hadirin yang saya banggakan, izinkanlah saya membawakan pidato ini dengan tema STPM Unggul Menuju Indonesia Sejahtera. STPM merupakan sekolah tinggi yang mendidik dan menciptakan para pejuang-pejuang kemasyarakatan. Dalam hal ini, pejuang-pejuang atau kader-kader yang terus berkumandang dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Sebuah kampus dikatakan aktif dan bisa berjalan jika ada tempat atau gedung, dosen, dan juga mahasiswa. Mahasiswa adalah orang-orang yang dididik untuk menjadi generasi muda yang mampu untuk meneruskan dan mengembangkan kemajuan bangsa dan negara. Di tangan mahasiswa lah arah perjuangan dan perubahan itu dicapai. Maka sangat diharapkan kepada para mahasiswa agar dapat memupuk nilai-nilai Pancasila untuk bisa diandalkan dalam kemajuan dan kesejahteraan bangsa dan negara. Akan tetapi perlu disadari, utama dan pertama adalah sikap kesadaran dan peran tanggung jawab dalam diri secara personal. Di balik semuanya itu, tentunya mahasiswa tidak sendirian dalam mewujud nyatakannya. Namun ada figur-figur yang terus berusaha mendukung, membimbing, dan menjadi panutan, yaitu para dosen dan intelek-intelek yang berkualitas. Namun, ada hal yang kontradiktif yang mengakibatkan lambatnya atau hambatnya perkembangan pada mahasiswa. Hal ini terjadi karena kurangnya kesadaran dalam diri mahasiswa dan sikap pembiaran yang tidak terkontrol. Maka, sebagai lembaga STPM, berbagai perubahan-perubahan dan prosedur-prosedur dilakukan secara bertahap-tahap untuk meningkatkan kualitas lembaga STPM Santa Ursula. Sehingga demi kemajuan lembaga STPM yang unggul, diperhatikan beberapa hal. Yang pertama, memiliki motivasi dan tujuan dalam menapaki pendidikan. Sebab jikalau tidak ada tujuan dan motivasi yang jelas, maka arah masa depan akan terbengkalai. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berorganisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Mengapa demikian? Karena dengan berorganisasi, mahasiswa mampu mengekspresikan dirinya. Yang ketiga, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang telah diberikan. Dalam hal ini, seperti yang telah diprogramkan oleh lembaga STPM, yaitu PKL, magang, pengabdian masyarakat, dan KKN. Yang keempat, memiliki pemahaman bahwa semua yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Maka ciptakan rasa yang estetik dalam diri, maka semuanya itu akan terwujud. Menurut Taufik Abdullah dalam buku yang berjudul Pemuda dan Perubahan Sosial, menyatakan bahwa pemuda adalah generasi muda dalam sebuah komunitas yang berusaha dan berbuat melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya, kita sebagai anak muda yang optimis, energi, kreatif, yang mau terus bersaing, sehingga dalam setiap periodenya STPM tetap menjadi garda terdepan dan unggul serta berintegritas dalam melayani masyarakat. Hadirin yang saya banggakan, pada Disnatalis kali ini saya mengajak segenap sivitas akademika Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula untuk menjunjung tinggi nilai-nilai sertiam
mampu bersaing, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Mari kita bergandengan tangan, saling bahu-membahu, menciptakan STPM, lembaga yang dapat mencerdaskan dan dapat memberdayakan masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saatnya anak muda membangun Indonesia. Akhirnya, saya Priscilia Aurora Lemba memohon maaf apabila dalam pidato saya kali ini menyinggung perasaan hadirin sekalian. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boru makan, boru. Terima kasih kepada peserta dengan nomor undian 14. Sekali lagi mari kita berikan aplaus yang meriah. Sedikit mau bertanya, Nona asal mana? Flor Timur, pantas. Yang di ujung sana kasih sportif. Terlalu suku Yesme sekali. Datang-datang tadi kenapa tidak support untuk yang lain? Kok hanya dari Flores Timur, Bapak bersuara? Ada apa? Oke. Ada satu kalimat tadi, gantunglah cita-citamu setinggi langit. Jika engkau jatuh, maka jatuh di antara awan-awan. Ingat, tapi sebelumnya jatuh di antara awan-awan itu maksudnya bagaimana, Adek? Lebih empuk kah? Oh iya, katanya kalau jatuh di awan-awan kita masih bisa meraih lagi. Gagal ya bangkit lagi. Jangan jatuh di pelukan ayam, sakit kalau di PHP. Yang jomblo nyimak. Yang jomblo nyimak. Teman-teman, halo. 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 STPM bisa unggul dan bermutu. Saya bilang yang jomblo nyimak. Yang di pojok sana respon. Tahu tidak yang di pojok sana? Dari belakang tahu tidak? Yang di pojok bagian depan ini. Yang paling pojok di bagian kanan saya ini. Yang duduknya di paling pojok ini. Dari belakang tahu tidak? Bisa disebutkan lebih kencang. Parikar, katanya Parikar. Yang jomblo nyimak. Tertawa. Mungkin Parikar tuh jomblo kelamaan karena takut yang namanya jatuh di pelukan ayam tuh sakit. Mungkin pernah. Oke, rasanya kehadiran dosen muda yang satu ini menambah selera kita untuk tetap berada di sini. Saya ucapkan terima kasih yang berlimpah untuk Parikar. Oke, kita berikan aplaus yang meriah dulu untuk Parikar. Masih semangat atau tidak? Saya mau bertanya, dari tadi hanya tanya kepada audiens. Kenapa saya tidak bertanya kepada Dewan Juri? Tadi paling heboh di awal itu Dewan Juri yang paling heboh. Sekarang kayaknya Dewan Juri terlalu fokus dengan penilaian. Pak, jangan terlalu fokus. Ih, dosen muda mukanya sampai merah gara-gara saya merespon mereka. Oke. Halo Pak, masih semangat atau tidak? Masih semangat. Masih semangat. Juri satu mengatakan masih semangat. Oke, kita lanjut. Karena juri masih semangat, tentunya penonton juga masih semangat. Dengan tak terlepas dari semangatnya kita itu dengan kehadirannya Parikar. Jauh-jauh dari Flores Timur, kasih support hanya orang timur saja. Ada apa dengan kita yang di tengah dan yang barat ini? Kami merasa kecil hati sekali ya. Oh, ada Pak Hen juga. Dosen muda yang satu ini katanya sih pendiam, kalau ke acara-acara pesta mampunya hanya untuk menonton saja. Tapi kita tidak tahu apa di balik
bilang ada U di balik B. Atau ada udang di balik batu atau ada batu di balik udang? Ada udang di balik batu ya. Pahen tuh pribadinya yang penuh kerahasiaan. Jadi kalau kita mau menilai kita harus kenal dulu orangnya. Parekan sudah kabur. Oke, masih semangat? Oke, kita lanjut. Saya mengundang peserta dengan nomor undian 15 dari program studi ilmu pemerintahan semester 8 A3 dengan audiens yaitu mahasiswa. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Berikan aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan lembaga STPM Santa Ursula ini, yang saya hormati Bapak dosen Dewan Juri, yang saya hormati Bapak dosen pegawai STPM Santa Ursula ini, yang saya kasihi teman-teman peserta pidato, singkatnya semua kita yang hadir pada kesempatan ini yang saya mulia banggakan. Pertama-tama sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan penyertaannya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul Penggunaan Media Teknologi Informasi yang Bijak membawa mahasiswa-mahasiswi STPM menjadi pribadi yang berkualitas. Kemajuan teknologi yang mengglobal telah memberikan pengaruh dalam segala aspek, baik di bidang ekonomi, politik, kebudayaan, seni, dan dunia pendidikan. Inovasi memberikan banyak kemudahan serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Dalam bidang teknologi informasi, sudah banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang dihasilkan dalam pendidikan. Namun demikian, pada awalnya teknologi ini diciptakan untuk menghasilkan manfaat yang positif. Di sisi lain, tidak dapat dipungkiri digunakan untuk hal-hal yang negatif. Hadirin yang saya banggakan, perkembangan teknologi informasi